Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Kausar, NIM D600190186. Tujuan dari praktikum Modul 1 Python dasar: yang pertama, mampu mengenali bahasa pemrograman Python dan sejarah perkembangannya. Yang kedua, mampu memahami kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python. Yang ketiga, mampu mengenali konsep dan struktur bahasa pemrograman Python. Yang keempat, mampu menerjemahkan flowchart dan algoritma menjadi aplikasi menggunakan Python. Yang kelima, mampu membuat sebuah aplikasi sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkuliahan. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language yang dikembangkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1990. Pada saat ini, Python telah berkembang hingga versi 3.8. Basic dari Python adalah C programming. Banyak aplikasi yang menggunakan pemrograman Python, seperti Instagram, Yahoo, Google, dan lain sebagainya. Selain itu, Python dapat digunakan sebagai kalkulator hitung cepat. Dalam penggunaannya, Python menggunakan edit text berupa IDLE atau Integrated Development Environment yang digunakan untuk mentranslatekan bahasa pemrograman menjadi bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer atau PC. Kelebihan Python: yang pertama, mudah dijalankan dengan bahasa sistem lain. Yang kedua, dapat dijalankan di berbagai platform, baik online maupun offline. Yang ketiga, mudah untuk dipelajari karena menggunakan basic language. Yang keempat, library-nya yang cukup luas. Dengan kekurangan Python, yang pertama adalah tidak efektif dan lambat karena dikenal bahasanya yang statis. Yang kedua, kurang cocok untuk beberapa pemrograman aplikasi. Yang ketiga, kurang cocok untuk beberapa pemrograman 3 dimensi karena bahasanya yang sangat sederhana, sulit dalam pengaplikasian 3 dimensi. Dalam membuat sebuah pemrograman pasti didahului dengan ide, baik ide tertulis maupun ide gambaran. Ide tertulis ini disebut dengan algoritma dengan penampilan berupa penomoran, sedangkan ide berupa gambar disebut dengan flowchart. Nah, flowchart ini digambar sesuai dengan simbol-simbol yang sudah ditentukan. Contoh simbol flowchart yang pertama adalah sebuah kapsul. Nah, kapsul ini digunakan untuk mengawali dan mengakhiri sebuah program. Kemudian yang kedua adalah tanda panah, digunakan untuk memperlihatkan alur dari program tersebut. Yang ketiga adalah persegi, digunakan untuk proses pemrograman tersebut. Yang keempat adalah belah ketupat, digunakan untuk apabila terdapat opsi seperti yes or no, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai skrip pengulangan dan skrip pengandaian. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai skrip pengulangan. Di sini saya menggunakan dua kode skrip pengulangan, yaitu while dan for. While digunakan untuk beberapa kali pengulangan dan dapat berhenti dengan cara tertentu, sedangkan for hanya dapat dilakukan satu kali saja. Nah, while di sini kita dapat melihat teksnya while mata underscore kuliah, tanda perintah sama dengan petik n petik titik 2. Nah, di sini juga terdapat deskripsi mata underscore kuliah sama dengan input nama mata kuliah. Apabila pengguna memasukkan mata kuliah seperti ergonomi, kalkulus, itu akan tetap berjalan sehingga dapat memasukkan nilai mata kuliah. Sedangkan apabila pengguna memasukkan huruf N, maka pengulangan ini akan berhenti. Nah, sedangkan script for di sini dapat tertulis seperti gambar for dictionary in list underscore matkul titik 2. Rata-rata ini dideskripsikan plus sama dengan integer dictionary score garis miring i min 1. Apabila tercetak, maka rata-rata tersebut akan dibagi sesuai dengan banyak mata kuliah yang dibuat. Nah, kemudian kita dapat melihat hasil dari pemrograman tersebut. Nama mata kuliah ergonomi, maka dimasukkan nilai 100. Kemudian mata kuliah kalkulus, nilai mata kuliahnya 90. Kemudian pengguna menuliskan huruf N. Pemrograman ini langsung terhenti. Kemudian dapat dilihat bahwa rata-ratanya 95. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai skrip pengandaian. Skrip pengandaian di sini saya menggunakan if, elif, dan else. Nah, di sini elif dan else itu hanya dapat digunakan dengan didahului dengan kode if. Nah, kita dapat dilihat di sini huruf sama dengan skor. Nah, if kurang dari sama dengan 90 sampai kurang dari sama dengan 100 itu akan transkripsi menjadi
nilai huruf berupa A. Sedangkan apabila selain itu seperti 80 hingga 90 akan tertranskripsi menjadi nilai AB dan seterusnya. Selain itu akan mendapatkan nilai transkripsi D. Kita dapat melihat dari hasil pemrograman tertulis ergonomi yaitu 100. Nah, 100 itu terdapat pada rentang huruf 90 hingga 100 dan akan mendapatkan transkripsi A. Sedangkan kalkulus ini saya menuliskan 90, maka 90 di sini mendapatkan nilai huruf berupa A dan rata-ratanya yaitu 95 dan akan tertranskripsi menjadi huruf A. Adalah tipe data. Tipe data di sini yang saya gunakan yaitu integer. Integer ini digunakan untuk memasukkan bilangan bulat. Yang kedua adalah operator. Di sini saya menggunakan 3 operator yaitu aritmatika, perbandingan, dan penugasan. Pada operator aritmatika saya menggunakan garis miring atau bagi tanda strip. Di sini maksudnya adalah dikurangi I strip 1 maka I dikurangi 1. Kepada operator perbandingan yaitu tanda perintah sama dengan petik N petik. Nah, di sini apabila tidak sama dengan N maka pengulangan akan terus berlangsung. Kurang dari sama dengan 90 hingga kurang dari 100 maka hurufnya akan tercetak A. Dan kemudian yang ketiga adalah penugasan. Penugasan di sini saya menggunakan sama dengan lalu plus sama dengan. Tujuan dari praktikum modul 2 Python GUI dengan PySide2, yang pertama, mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan PySide2. Yang kedua, mampu menerjemahkan aplikasi dari bentuk Python dasar ke bentuk GUI atau Graphical User Interface. GUI atau Graphical User Interface merupakan sebuah antarmuka pengguna yang menggunakan metode interaksi pada sebuah piranti elektronik secara grafis antara pengguna dan komputer. Nah, GUI ini digunakan untuk mempermudah pengguna dalam menjalankan sebuah aplikasi baik berupa website, statistika, grafik, bentuk 3 dimensi, dan lain sebagainya. Namun kebanyakan yang menggunakan GUI ini adalah aplikasi e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, dan lain sebagainya. PySide adalah Python yang mengikat toolkit GUI cross-platform Qt yang dapat berjalan di berbagai platform yang didukung oleh Qt termasuk Windows, Mac OS X, dan Linux. PySide sendiri merupakan gabungan antara Qt dan Python. Namun yang perlu diingat di sini adalah PySide bukan merupakan aplikasi bawaan dari Python. Dalam program kalkulator biaya perhitungan travel ini, terdapat key label di bagian kiri dan beberapa box di bagian kanan. Key label ini seperti nama penumpang, pilihan travel, dan lain sebagainya. Pembuatan key label ini dengan cara self label 1 sama dengan key label buka kurung petik nama penumpang petik koma self dan tutup kurung. Dan hal ini berlaku hingga label total. Kemudian yang di bagian kanan terdapat beberapa box seperti key line edit terdapat pada baris 1, baris 5 hingga baris ke-7. Key line edit ini digunakan untuk pengguna menginputkan data pada jendela tersebut. Penulisannya dengan cara self baris 1 sama dengan key line edit, kemudian buka kurung self, kemudian tutup kurung. Untuk baris kedua yaitu terdapat combo box. Combo box ini dapat digunakan mengeklik pilihan tersebut. Dalam penulisannya seperti self baris 2 sama dengan key combo box buka kurung self tutup kurung. Kemudian baris ketiga terdapat spin box. Spin box ini berupa angka. Terdapat panah ke atas dan panah ke bawah. Panah ke atas untuk menambahkan angka tersebut, kemudian panah ke bawah untuk mengurangi angka. Penulisannya dapat dituliskan self.baris 3 sama dengan key spin box buka kurung self tutup kurung. Kemudian baris keempat yaitu key date edit. Nah, key date edit ini akan memunculkan kolom pertama yaitu tanggal, kemudian garis miring bulan, kemudian garis miring tahun. Penulisannya self baris 4 sama dengan key date edit buka kurung self tutup kurung. Kemudian yang menarik di sini adalah total bagian key line editnya tidak dapat diubah karena terdapat setting berupa self.baris 7 set read only true. Kemudian ada beberapa widget ini seperti key push button. Nah, key push button ini seperti contohnya pada tombol kembali, hitung, dan hapus.
penulisannya seperti self HPS sama dengan key push button, kemudian buka kurung petik hapus petik koma self. Nah, kemudian ini tombolnya dapat dihubungkan dengan halaman yang sudah dibuat dengan menambahkan .click.connect, kemudian sebutkan self sesuai dengan halaman yang telah dibuat. Tujuan praktikum modul 3 web statis dengan Django. Yang pertama, mampu memahami sintaksnya yang digunakan pada CSS dan HTML. Yang kedua, mampu memahami penggunaan Django. Yang ketiga, mampu membuat tampilan web statis sederhana dengan menggunakan HTML dan CSS melalui Django. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat project dan aplikasinya. Pertama, kita harus membuka aplikasi CMD atau Command Prompt, kemudian Run as Administrator. Kemudian setelah terbuka Command Prompt-nya, kita harus menentukan di mana folder yang kita akan buat. Nah, di sini saya memilih folder C. Kemudian kembali ke folder C dengan cara klik CD garis miring, kemudian Enter. Nah, setelah itu kita membuat project-nya dengan cara Django strip admin start project perusahaan, kemudian enter, dan folder tersebut akan terbuat. Nah, kemudian untuk membuat aplikasinya kita harus masuk ke folder yang telah kita buat sebelumnya dengan cara cd perusahaan, ketikkan python manage.py startup kontak. Untuk membuat sebuah template dan CSS, kita pertama melakukan pengaturan pada setting.py, kemudian kita melakukan perubahan pada templates, dirs, kita ganti templates, kemudian di bagian static underscore URL kita ganti static, kemudian static file underscore dir kita ganti menjadi os.pad.join base underscore dir, static. Kemudian kita membuat template dengan cara melakukan new folder, kemudian kita beri nama templates, kemudian kita buat file dengan nama file home.html. Kemudian untuk membuat CSS sendiri, kita juga membuat new folder dengan nama static, kemudian kita membuat file bernama bg.css. Nah, ini jangan lupa filenya itu diganti stylenya CSS. Nah, script HTML yang telah saya buat. Script HTML ini yang pertama adalah load static. Nah, load static ini digunakan untuk menampilkan static yang telah kita buat yang berisi CSS. Kemudian docstep ini menjelaskan HTML yang kita gunakan. Kemudian bagian head ini terdapat Java Snack dengan icon lc.jpg, dan pada bagian yang kedua yaitu link rel itu terdapat static bg.css. Maksud dari sini adalah CSS BG ini akan mengatur semua halaman pada home. Dan body-nya terdapat 3 kelas, yaitu kelas atas, judul, dan bawah. Nah, kelas atas ini seperti menu bar, yaitu terdapat home, about, product, contact us, dan dashboard. Kemudian di bagian judulnya terdapat welcome to Java Snack. Nah, H1 ini merupakan ukuran dari tulisan tersebut. Kemudian di bagian bawah itu terdapat OL, ini maksudnya seperti list, terdapat lambang B yaitu bold, jadi tebal. Kemudian di bagian terakhir yaitu footer itu terdapat P. Maksud di sini adalah paragraf dengan I italic, B bold, kemudian copyright, dan copy titik koma. Itu maksudnya adalah tanda copyright yang berbentuk C. Untuk bagian CSS-nya yaitu terdapat body, background image, URL, wall.jpg. Maksud di sini adalah background dari body ini akan terdapat gambar wall. Nah, kemudian background size ini merupakan cover, yaitu tertampil dengan penuh. Kemudian background attachment ini fix. Nah, maksud dari ini adalah apabila melakukan perintah pada bagian UL. Nah, kemudian background color-nya saya memilih warna orange. Kemudian border bottom style-nya ini saya memilih double, yang berarti nanti garisnya akan 2 atau double. Kemudian width-nya atau ketebalannya 10 pixel. Kemudian positionnya fix sama seperti background attachment tadi. Kemudian top itu ketebalan juga 2 pixel ke atas, kemudian width-nya juga ketebalan ke kanan 100%. Kemudian bagian yang lainnya hampir sama seperti itu, namun pada teks align-nya itu center. Maksud dari sini adalah teksnya akan berada pada tengah. Border top style ini maksudnya solid, tidak akan putus-putus, atau garis ini akan penuh.
Tujuan praktikum modul 4 web dinamis dengan Django: yang pertama, mengenal dan mengetahui cara kerja web dinamis. Yang kedua, mampu membuat database dan tabel pada MySQL. Yang ketiga, mampu memanipulasi data pada tabel. Database merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk menyimpan sebuah data yang nantinya dapat diproses menjadi sebuah informasi yang dapat diakses oleh pengguna maupun pemilik. Manfaat database untuk sebuah perusahaan yaitu yang pertama, memudahkan pengelompokan data, yang kedua, menjamin kerahasiaan data, yang ketiga, memudahkan dalam berbagi data, yang keempat, mudah dalam pengelolaan, yang kelima, lebih efisien dan efektif, dan masih banyak lagi. Untuk membuat sebuah perintah menambahkan, memperbarui, dan menghapus, kita harus melakukan pertama setting pada url.py. Pertama, kita melakukan perintah url petik topi formulir slice $petik views.formulir name sama dengan petik formulir petik kurung koma kan pengisian kelas basis dengan isi provinsi, kota, nama pemilik, nama Instagram, jenis agen, kemudian melakukan div return.format, kemudian melakukan setting pada forms.py dengan memanggil kelas meta. Kemudian kita melakukan pengaturan pada views.py dengan memanggil form models import basis dan form.forms import basis form. Kemudian membuat div isi, formulir, hapus, dan perbarui. Nah, div isi ini berisi tentang daftar data yang nanti akan terlist dan akan tertampil karena terdapat perintah .all pada sm_akin sampai dengan basis.object.all. Kemudian untuk menambahkan data ini terdapat pada div formulir dan terdapat perintah post akan muncul yaitu formulir, kita dapat mengisikan data tersebut dan apabila di save akan kembali pada halaman daftar agen tersebut. Kemudian apabila melakukan perintah hapus, di situ tersebut akan terdapat kode delete. Nah, basis.object_filter ini .delete akan melakukan penghapusan data dan akan kembali pada halaman data daftar tersebut. Untuk pembaruan terdapat kode get. Kode get ini agen_perbarui sama dengan basis.object.get ini akan melakukan perintah kembali untuk mengisi formulir dan kemudian dapat di save dan kembali ke halaman daftar data agen. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambah, memperbarui, dan menghapus data. Pertama, kita menambah data dengan cara mengeklik tombol tambah agen, kemudian provinsi kita pilih saja. Nah, kemudian kita melakukan penyimpanan data dengan cara mengklik save dan back untuk kembali tanpa menyimpan data. Kita save saja. Kemudian kita lihat data sudah bertambah menjadi 23 data dengan pemiliknya Fandi, kemudian statusnya dropshipper. Dan cara mengupdate data, kita mengklik perbarui, kemudian kita melakukan nama pemiliknya kita ganti menjadi Ferry dan jenis agennya kita ganti reseller. Kemudian kita save dan kita lihat yang semulanya tadi pemiliknya Fandi menjadi Ferry dan agennya bisa dropshipper menjadi reseller, dan kemudian kita dapat menghapusnya dengan cara mengeklik tanda silang ini. Dan tadinya semula 23 data dan sekarang menjadi 22 data. Manfaat website dinamis untuk perusahaan yang pertama yaitu website dapat diakses dengan mudah oleh pemilik dan pengguna. Dengan begitu akan terdapat komunikasi yang mudah. Yang kedua yaitu data dapat diupdate dengan mudah karena pengguna maupun pemilik dapat menambahkan dan mengupdate secara langsung. Kemudian yang ketiga, konten lebih bermacam-macam dan ter-up to date.